Hai teman-teman semua, perkenalkan aku dengan Gina Mei dan di sini aku mau kasih semangat untuk teman-teman semua yang lagi cari kerja atau yang lagi meniti karir dari nol tanpa adanya orang dalam. Nah, sebelum kita lanjut ke sana gitu ya, mungkin aku akan perkenalan diri dulu gitu ya terkait latar belakang aku dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, di sini aku alhamdulillah sudah bergabung bersama Ruang Guru gitu ya, PT Ruang Raya Indonesia sejak tahun 2021 sampai saat ini. Nah, sebelum lanjut lagi nih untuk masalah pekerjaan, aku akan spill dulu nih tentang jenjang pendidikan aku. Dulu aku S1 di Universitas Islam Negeri Radintan Lampung mengambil konsentrasi komunikasi penyiaran. Nah, seperti yang kita ketahui ya, masa-masa kuliah itu adalah masa-masa yang sangat berat, tapi itu adalah proses yang menjadi pelajaran kita semua. Untuk di kampus aku, ada 3 proses yang harus kita lalui dalam penyelesaian program sarjana. Nah, dalam proses ini tentunya aku membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 8 bulan dalam penyelesaian karya ilmiah aku atau skripsi aku, dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni dan Juli. Itu adalah sidang pertama aku, yaitu adalah sidang judul. Nah, dilanjutkan untuk ke program yang lainnya seperti KKN dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya 3-4 bulan waktunya untuk aku sidang kedua, itu adalah sidang proposal atau biasanya seminar proposal. Nah, setelah itu ada lagi kelanjutan nih untuk ke sidang ketiga. Nah, prosesnya cukup lama juga, sekitar 3-4 bulan, karena harus ada beberapa persyaratan yang aku lalui atau aku tuntaskan. Sebenarnya aku sudah mengajukan sidang ini di bulan Februari, tetapi ada beberapa hal yang belum aku tuntaskan. Akhirnya aku melaksanakan sidang ketiga aku dan sudah di-approve. Nah, ketika sudah di bulan Maret, aku sudah dinyatakan lulus dari kampus tercinta Universitas Islam Negeri Radintan Lampung dalam konsentrasi komunikasi penyiaran. Nah, setelah aku dinyatakan lulus dari kampus tersebut, aku hanya butuh waktu atau sedang menunggu lagi untuk proses peresmian atau pengesahan sebagai seorang sarjana. Nah, mulai dari situ, dari bulan Maret ini untuk lamar pekerjaan lewat online ataupun offline. Nah, kalau untuk online-nya, aku pada saat itu mengirim CV lewat email yang tertera pada lowongan pekerjaan atau lewat Jobstreet, terus lewat LinkedIn dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang offline, aku mengirim berkas ke lokasi atau perusahaan yang sedang membuka pekerjaan gitu ya, sedang membuka lowongan pekerjaan, atau juga aku datang langsung gitu ya untuk walk-in interview. Nah, dalam proses mencari pekerjaan ini memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita tentunya, tapi ini adalah sebagian proses atau perjalanan panjang aku untuk masuk nih ke beberapa mimpi-mimpi aku gitu ya, atau wishlist aku nih yang mau aku capai gitu. Nah, dari proses-proses inilah, dari penolakan dan lain sebagainya, karena aku melamar di beberapa perusahaan gitu ya, ada sekitar 10-30 berkas lamaran yang sudah aku kirim gitu ya untuk ke perusahaan-perusahaan, dan itu masih menggunakan surat keterangan lulus pada waktu itu. Jadi aku hanya mengambil kontrak-kontrak sekitar 3-6 bulan saja sesuai dengan apa yang dimau dari perusahaan. Nah, pada proses itu aku diberikan kesempatan untuk bergabung bersama BUMN, yakni BRI, Bank Rakyat Indonesia, sebagai karyawan kontrak. Itu sekitar 3-6 bulan di bagian back office ya teman-teman semua. Jadi membantu untuk bagian dokumentasi pengkreditan utang. Nah, itu adalah salah satu pengalaman aku sambil menunggu nih untuk peresmian dan kelulusan aku sebagai sarjana gitu untuk diwisudakan. Nah, itu sangat lumayan sekali dan juga memberikan aku pengalaman gitu ya untuk lebih aware lagi nih tentang dunia pekerjaan itu seperti apa, karena aku belum pernah punya pengalaman gitu ya selain magang, dan itu pun beda gitu ya, magang dengan bekerja itu sangat berbeda. Nah, alhamdulillahnya aku diberikan kesempatan untuk bergabung bersama orang-orang yang hebat, dan tentunya aku bisa ngelihat nih dunia pekerjaan itu seperti apa. Nah, setelah aku bergabung bersama BRI sekitar 3-6 bulan, karena itu hanya kontrak saja gitu ya, sekitar 6 bulan, dan itu hanya menggunakan surat keterangan lulus, jadi belum ada ijazahnya. Kemudian aku juga diberikan kesempatan untuk ikut wisuda juga ya di kantor. Jadi pada saat itu wisudanya sedang online, dan ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu ya, karena aku juga yang milih dan juga itu emang pilihan aku sendiri. Nah, setelah itu aku
direkomendasikan nih oleh dosen S1 aku gitu ya, kepada dari Pak Dekan aku gitu ya, untuk direkomendasikan lanjut S2 lagi gitu. Nah, jadi dalam kesempatan ini aku tidak mengambil opsi kedua gitu ya, jadi aku langsung mengiyakan untuk mengambil rekomendasi ini. Nah, karena perjanjian pada perusahaan atau kontraknya sudah selesai dan aku juga mengambil rekomendasi dari dosenku juga untuk melanjutkan S2, jadi karena berbeda kota dan kalau di BRI itu aku bekerja di Kota Lampung gitu ya, tepatnya di Pesawaran, dan S2-nya harus ke Bandung, jadi tidak mungkin untuk melanjutkan kontraknya kembali. Nah, tapi aku nggak mau diem aja gitu ya, jadi untuk sekolah pun S2 kan cuma 2 hari, jadi beberapa harinya aku harus upayakan nih supaya waktunya nggak kebuang-buang juga. Karena kan kalau S2 kita bisa ya untuk ambil kelas non-reguler gitu atau kelas karyawan. Nah, untuk beberapa hal itu, jadi aku mengambil opsi untuk melamar pekerjaan lagi. Tentunya aku sudah mulai aware ya tentang pendidikan dan pekerjaan yang make sense gitu ya dengan diri aku juga. Nah, baru deh di sini aku mulai cari-cari pekerjaan lagi, tapi tentunya beda gitu ya dari yang di tahun kemarin gitu ya, atau pekerjaan-pekerjaan setelah lulus gitu ya. Jadi aku lebih melihat nih prospek atau peluangnya ketika aku melamar pekerjaan gitu ya, untuk jenjang karir aku nih yang lebih bagus. Jadi aku memilih untuk ke perusahaan startup. Jadi kayak ke Ruang Guru, ke Shopee dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan yang lagi memulai karir gitu ya. Dan untuk itu aku mengupayakan supaya skill aku nih bisa diterima gitu ya, tentunya. Ya karena aku memang pengennya ke dunia pendidikan, jadi aku lebih fokus ke Ruang Guru. Oke deh, sampai di sini dulu perkenalan aku terkait latar belakang pendidikan dan juga latar belakang pekerjaan. Next, aku akan kasih tahu juga gimana sih pengalaman bekerja di startup dan lain sebagainya, dan gimana cara masuk untuk ke perusahaan startup gitu. Nah, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.